Saya nggak tahu, yang saya tahu saudara Kristen itu menyembah Yesus, menganggapnya Yesus itu katanya Bapak gitu. Bapak di sini kan aturannya adalah pencipta langit dan bumi, dan saudara-saudara kami Kristen menganggap bahwa Yesus itu adalah Bapa pencipta langit dan bumi. Nah, kami Muslim penasaran mau tahu sebenarnya bukti kalau Yesus itu Bapa itu apa buktinya? Buktinya Kalau dia itu Tuhan pencipta, iya. itulah sebagai penciptaan, istilahnya malah bilang ya, dialah segalanya, segalanya dialah menciptakan, makanya dia ada keajaiban-keajaiban yang datang kepada dia, makanya itulah buktinya datang, itulah buktinya itulah buktinya dianggap dia sebagai Bapa Allah, Bapa yang Roh Kudus, dia menciptakan langit dan bumi. Ya, buktinya apa? Dia kan apapun yang dilakukan Yesus itu bukti kalau dia manusia. Kalau bukti kemanusiaan, oke, kita nggak ragukan Yesus manusia, ganteng lagi. Tapi kalau kita ingin membuktikan bahwa dia Tuhan, itu apa yang menjadi tolak ukurnya? Tolak ukur bahwa dia Tuhan itu apa? Segala sesuatu yang dikerjakan Yesus itu adalah pekerjaan manusia. Sementara yang kita pertanyakan ini, bukti kalau dia itu pencipta langit dan bumi itu apa? Lupa pula. Sorry bang. Nggak bisa. Tunggu sudah bang. Ya, oke. Silakan. Satu. Sebenarnya. Nggak bisa bang, nggak dapat lupa bang. Oke. Makasih ya. Nanti belajar lagi. Sorry bang. Makasih. Oke. Oke, masuk bang. Makasih. Kalau umat Islam ditanyakan, apa buktinya Allah itu Tuhan? Bukti tiada Tuhan selain Allah. Tuhan yang mana yang akan kita tandingkan dengan Allah? Tuhannya Kristen mau sehebat apapun manusia, ya kan, gugur. Siapa lagi? Tuhannya siapa lagi? Tuhannya Buddha, Tuhannya Hindu, Tuhannya siapa? Gak ada yang bisa mengalahkan Allah. Kalahkanlah Allah itu. Kayak mana Anda mau mengalahkan Allah? Sulit, dan memang tidak akan pernah bisa. Gugurkanlah Allah itu sebagai Tuhan. Tidak bisa Anda gugurkan. Tapi kalau Yesus cuman sekali doang data dikasih, gugur langsung. Halo, selamat malam. Halo bang. Iya, Katolik, Protestan. Mungkin nggak apa-apa. Di sini diwajibkan on cam, abang. Oke. Wait. Siap. Aku Silakan. sebenarnya bukan nonis sih, Muslim. Cuma mau diskusi aja gitu. Halo. Selamat ya Bang Zoom. Bang Zuman ya kan? Gua aman. Bisa aku pura-pura nge-lag gitu ya. Bisa ternyata pura-pura nge-lag. Jangan goyang tapi cuman susah nggak napas, cuman kedip-kedip doang.
gitulah. Oke, kita latih gitu ya. Kalau ada muslim naik, ada ilmu baru. Halo, selamat. Oh iya, saudara Vincent tadi ini. Lanjut kita. Jaringan udah bagus. Malam bang. Malam. Sorry. Aduh, sangat disayangkan nih jaringanku nih kurang bersahabat malam ini dek. Tapi Ya, mainnya nggak udah apa-apa, Bang. bagus. Oke, sip. Lanjut kita. Oke, saya kasih lagi ya bang. Boleh. Silakan. Hai. Kenapa bisa terjeda? Terjeda. Kameranya yang terlalu dekat. Jangan terlalu dekat deh. Nggak apa-apa, liatin wajahnya. Nggak apa-apa, liatin aja. Iya, nggak masalah. Nggak apa-apa. Iya, silakan. Iya, halo. Sorry ya, jaringan saya tadi ada agak trouble tadi. Ada gangguan. Duduk kok ini, duduk. Siap. Oke, kita lanjut. Iya bang. Apa permasalahannya? Iya tadi pembahasannya sampai di mana ya? Yang di Kristen tidak ada itu, tapi di Muslim ada. Tadi itu. Gimana? Tidak ada bertemu dan bersama lagi dengan keluarga di Iya. surga. Masuk surga pun percuma. Ngapain? Iya kan? Iya. Kalau di Islam itu deh, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa surriyatihim. Jadi orang-orang mukmin itu, orang Islam itu mereka berada di pada surga Aden. Mereka masuk bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyang mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Mereka bersama hidup di sana, berbahagia dalam kehidupan yang kekal. Coba bayangkan, adik beda agama dengan suami. Kenapa bisa itu terjadi? Karena adanya ketertarikan untuk saling menyayangi, menjaga dan seterusnya. Benar kan? Benar bang. Tidak peduli batasan agama dilanggar. Yang penting bisa tetap bersama dan berkasih sayang. Ini di bumi, di mana kita akan menua, kadang sakit, kadang cemburu, kadang iri, sakit hati. Tapi di surganya umat Islam nanti, kita akan hidup bersama dengan suami istri kita, bersama bahagia dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita, tanpa ada rasa sakit, sengsara, iri, dengki, hasad dan seluruhnya. Dan itu hidup kekal di situ, kebahagiaan yang kekal. Manusia mana yang tidak ingin seperti itu? Sedangkan ketika saya belajar tentang agama Kristen, maaf nih, bukan saya merendahkan, tapi ini tertulis di Bible. Seluruh laki ketika masuk ke dalam surga, mereka jadi mempelai wanita. Jadi laki-laki pun masuk surganya Kristen jadi mempelai wanita di sana. Jadi kayak mana mau sama istrinya wong dia sendiri jadi wanita? Itu yang pertama. Kemudian di surga kebalik. Di surganya Kristen itu kebalik. Di sana justru mereka disuruh untuk memuji Tuhan. Cobalah bayangkan kalau memuji Tuhan dalam kehidupan yang kekal. Jangan kehidupan kekal deh sehari aja. Jangan sehari deh, sejam aja. Coba muji Tuhan sejam. Haleluya, 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 haleluya. Lakukan 1 jam itu. Kalau tidak robek mulut. Belum sehari, belum setahun, belum dalam kehidupan kekal. Jadi kebalik. Harusnya yang benar adalah di bumi ini tempat kita beribadah. Nanti di surga Tuhan pencipta langit dan bumi membalas segala amalan baik kita itu di surga tempatnya. Jangan dibalik. Di bumi bebas makan apa saja, di bumi bebas tidak menyembah Tuhan, bebas menjadi bukan lagi hamba Tuhan tapi anak Tuhan. Tapi giliran masuk surga baru beribadah. Loh, kebalik. Di bumi inilah tempat kita beribadah. Makanya umat Islam itu pakai hijab, tutup auratnya. Kenapa? Karena dunia ini adalah penjara bagi mereka. Bukan surga dunia ini, tapi penjara. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Makanya di Islam itu sikit-sikit ibadah, sikit-sikit ibadah. Karena memang dunia ini tempatnya mencari harta surga. Apa itu? Amalan. Amalan kebaikan. Untuk apa? Untuk bekal menuju kehidupan berikutnya. Karena kita nggak bisa bawa harta ke sana. Yang kita bawa adalah amal kebaikan.
Itu di Islam itu begitu. Makanya sikit-sikit sholat, sikit-sikit sholat, sikit-sikit sholat. Karena kehidupan umat manusia di bumi ini ya santer-santernya 80 tahun, 90 tahun. Itu pun jarang yang bisa sampai segitu. Setelah itu kita diperhadapkan dengan kehidupan berikutnya. Di mana kehidupan berikutnya itu ditentukan selamat tidaknya oleh pola keagamaan kita ketika kita di bumi. Jadi memang kita harus mencari agama yang menundukkan kita kepada Tuhan, bukan yang merasa sebagai anak Tuhan. Tetapi semua prosesi yang kita lakukan dalam ibadah tidak pernah diperintahkan. Senyaman-nyamannya orang pendiri agama kita yang membuat, oh ini yang nyaman nih, apa itu? Nyanyi. Nah, itu yang nyaman itu, oh bikin yuk yang kayak gitu, euforia kayak gitu, Natalan, yang happy-happy kayak gitu, ke KKR dan seterusnya yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau Islam enggak, harus ada sholat tahajudnya tengah malam, harus begini, sedikit-sedikit belum ngapa-ngapain sholat lagi, kayak habis berhubungan nih suami istri. Kalau adik ini sekarang ini kan, maaf nih bukan saya ini, karena saya melihat keadaan, nggak ada kewajiban adik untuk bangun subuh, untuk mandi subuh kan? Iya. Setelah berhubungan. Nanti kalau masuk Islam, sebelum sholat subuh kudu wajib mandi jam 4:30 subuh, begitu dinginnya. Tapi kenapa itu menjadi sesuatu yang ringan bagi kita umat Islam? Karena kita takut kepada Tuhan kita, kita tunduk kepada Tuhan kita, kita sayang kepada Tuhan kita, berterima kasih kepada Tuhan kita, sehingga kita tunduk ikhlas beribadah kepadanya. Mandi subuh-subuh, EGP dengan itu semua. Habis itu suami istri ibadah. Kan indah kali kan? Subuh-subuh orang pada tidur, suami istri bangun ibadah tengah malam. Suami, Allahu Akbar, Tuhai Engkau yang maha besar, kami suami istri menghadap samamu, satukan kami di dunia dan satukan kami di akhirat. Bahagiakan kami di dunia, bahagiakan kami di akhirat. Kalau cuma bahagia di dunia untuk apa? Bahagia di dunia, begitu kita bahagia di dunia, mati, selesai. Habis itu sengsara selamanya. Oh, jangan mau dong. Cari agama yang mengajarkan bahwa kita dengan suami kita akan tetap bersama. Cari agama yang seperti itu. Kalau memang cinta kepada suami, maka carilah agama yang terus menerus kita akan bahagia bersamanya. Kematian itu hanya pindah alam doang. Cuman pindah alam, seibarat kita dari rahim pindah ke bumi, dari bumi pindah ke alam barzakh. Usahakan cari suami, cari agama di mana agama itu mengajarkan kita tetap bareng bersama dengan orang yang kita cintai nanti di kehidupan berikutnya. Nah, kalau di Kristen, Adek, tidak ada itu. Nggak ada. Saya udah berapa banyak pendeta yang saya tanya, apa kata mereka? Ya memang kita saling mengenal dengan istri, dengan anak-anak kita itu cuma di dunia doang. Nanti setelah kita mati enggak kenal lagi. Wow, begitu kejamnya Tuhan. Padahal kita ini kodratnya manusia. Sebagai manusia, kita akan dibalas dengan balasan yang setimpal dengan rasa manusia. Masakan kita manusia, begitu dibalas, pembalasannya adalah balasan untuk malaikat. Karena nyambung. Harusnya kita manusia, kalau Allah itu maha tahu, Allah maha pencipta, Tuhan maha tahu, Tuhan maha pencipta, Tuhan tahu kan ciptaannya, yang diinginkan ciptaannya kan ini, nah yang diinginkan oleh makhluk saya bernama manusia kan ini, maka aku akan menyediakan itu yang dia butuhkan. Ini malah enggak. Bayangkan saya dialog dengan pendeta. Jadi pendeta kalau bangun nanti setelah kematian sudah enggak punya kelamin, ya enggak lagi Bang Suma. Kalau kelamin sudah tak ada lambung di situ, tak ada usus, tak ada tangan, tak ada kaki, tak ada mata, tak ada lidah, tak ada kepala. Lalu Anda bangkit dari kematian berbentuk apa? Kata dia, berbentuk roh. Alamak. Jadi Anda masuk ke surga bentuk roh. Iya. Lalu apa balasan yang bisa Tuhan Anda kasih kalau Anda berbentuk roh? Kata dia, kami akan dibalas sesuai dengan perbuatan. Loh, yang berbuat di bumi ini kan jasad dengan roh. Yang mencuri kan jasad dengan roh. Berarti yang harus mendapatkan balasan jasad dan roh.
Berarti jasad dan ruh yang harus bangkit dari kubur. Dan Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 29, memang yang bangkit dari kubur itu jasad dan ruh, kata Yesus. Makanya kenapa ketika jasad dan ruh itu bangkit dari kubur, maka jasad dan ruh ini harus bersih. Apa yang diharamkan Tuhan jangan dimakan, karena daging yang memakan daging babi akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Tuhan. Kata pendeta, enggak bang, tanah akan kembali ke tanah. Ya Allah, logikanya di mana? Apakah seseorang manusia bisa mencuri hanya dengan roh? Tidak bisa. Dia mencuri karena ikut jasad, bukan? Tidak mungkin cuma roh yang datang maling sapi. Jasad juga ikut, maka jasad juga harus merasakan akibat dari perbuatannya curi sapi. Berarti harus bangkit juga. Gak bisa tidak. Lalu kemudian kata dia begini, oh nggak bisa, agama saya dengan agama anda beda bang Sumat. Saya kasih dalil deh. Al-Quran mengatakan wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala may yuhyil hizama wa hiya ramin. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan kepada orang kafir bahwa aku Allah akan membangkitkan tulang belulang mereka nanti hidup seperti sedia kala. Lalu diterangkan di kitab Yehezkiel bab 37 juga demikian. Jadi Kristen mendapatkan pola bahwa dia hanya bangkit roh itu ilmu dari mana? Oh, ternyata ilmunya dari Paulus. Ya sudah, bertentangan dengan firman Tuhan kalau begitu. Firman Tuhan di kitabnya Yahudi Yehezkiel, kita akan bangkit. Pernyataan Yesus juga demikian. Apa kata Yohanes 5 nomor 29? Manusia yang berbuat baik akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Tetapi manusia yang berbuat jahat akan hidup akan dibangkitkan untuk dihukum di neraka. Berarti yang disebut manusia itu kan jasad dan roh. Benar nggak? Kalau dia cuma roh hantu, kalau dia cuma jasad mayat, disebut manusia karena utuh jasad dan roh. Maka Islam harus menjaga jasadnya, menjaga tangannya, menjaga kakinya, menjaga kelaminnya dari hal-hal yang diharamkan. Kenapa? Karena bukan cuma roh yang akan dipertanggungjawabkan, tetapi jasad. Nah, bila mana bangkit jasad dan roh nanti di kehidupan berikutnya, berarti lengkap mata dong, lengkap otak, lengkap kuping, lengkap semuanya. Apa yang dicari pertama kali? Istri, suami. Mana wanita yang dulu aku cintai di bumi? Mana laki-laki suamiku yang dulu aku cintai di bumi? Aku dipertemukan gak? Suami masuk surga, istriku mana? Tuhan mengatakan dia masih di neraka. Berarti suami gagal mendidik istri ketika di bumi. Wah, suamiku mana ya Rob? Suamimu masih di neraka. Berarti aku gagal untuk menjadi penasehat, asisten pribadi suami saya waktu di bumi. Makanya dalam Al-Quran itu jelas, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah itu, jadi suami harus mempertanggungjawabkan istrinya di hadapan Allah. Ayah, ibu harus mempertanggungjawabkan anak-anaknya di hadapan Allah. Makanya di Islam, kehidupan surga neraka dengan kehidupan di bumi ini itu ada berkaitan, tidak terpisahkan satu sama yang lain. Kalau di Kristen sekali lagi, maaf sekali lagi, ini yang belum diketahui oleh jemaah. Orang Kristen kalau sudah terpisah dengan suami karena kematian, nggak ketemu lagi sampai selama-lamanya. Wow. Jadi gimana dong? Bangkit dari kematian, penuh dengan jasad, tubuh lengkap, bahkan disebut tubuh kemuliaan. Kalau tubuh kemuliaan berarti tubuh yang lengkap dengan sempurna. Tubuh kemuliaan bangkit, lengkap dengan kelamin, atau tidak ada kelamin, berarti manusia cacat. Menurut adik, kalau manusia tanpa kelamin cacat nggak? Cacat. Iya cacat. Kata teman saya yang Kristen, di surga kami tidak lagi melakukan hubungan suami istri. Berarti kelamin nggak ada. Iya. Tapi kamu ada, otakmu ada, pikiranmu ada, ingatanmu ada. Kamu akan mengingat lagi tentang kehidupan di bumi. Bagaimana kau cinta dengan wanita, bagaimana kau ingin dengan wanita. Kalau sampai itu terjadi, maka kau akan jadi setan di surga. Kenapa bisa begitu Bang Suma? Di dalam Kristen, yang menjadi iblis itu adalah malaikat.
Malaikat tidak pernah merasakan, istri tidak pernah merasakan makan, tidak pernah merasakan minum, tidak pernah merasakan kenikmatan-kenikmatan duniawi aja berontak ke hadapan Tuhan, ingin menyamai Tuhan. Apalagi ente. Ente sudah pernah merasakan bersuami, beristri, merasakan pernah makan enak, tiba-tiba masuk surga, fasilitas itu hilang, engkau akan jadi setan, kau akan berontak sama Tuhanmu. Tuhan, mana fasilitas yang dulu? Kok sekarang nggak ada? Berontak kalian di neraka, di surga, sehingga kalian akan jadi setan lagi untuk yang kedua kalinya. Masuk logikanya. Akhirnya apa? Dari materi surga nerakanya Islam dan Kristen, beliau minta disyahadatkan waktu itu. Inilah pengalaman saya berdialog dengan salah satu pendeta yang ada di kota Mamasa. Begitu Adinda. Jadi kalau cinta dengan suami, cinta dengan anak-anak kita, tempatnya itu di Islam, bukan di agama lain. Silakan. Ada pertanyaan lagi, Bang. Silakan. Kalau misalnya nih, kita kan dari kecil kan sudah mengikut agama bersama orang tua. Nah, ketika kita memilih agama kita yang lain dari agama yang orang tua ajarkan dari kita kecil, apakah itu durhaka atau bagaimana? Enggak ada durhaka. Justru saya katakan sekali lagi, jangan pindah ke Islam kalau belum yakin Islam itu betul. Karena Islam itu adalah agama yang identik dengan akal. Kalau kita sudah yakin, adek udah yakin dengan Islam, berarti gugur kebenaran dalam agama sebelumnya kan. Ketika Islam itu Anda sudah yakini dengan ilmu, maka kita akan dihadapkan dengan keadaan bahwa kita yakin Allah menjamin kita masuk surga. Itu. Nah, ketika kita masuk surga karena Islam, berarti kita yakin orang tua kita neraka dong. Karena kita yakin Islam. Jangan pindah ke Islam kalau nggak yakin benar. Jangan karena laki-laki. Tapi harus benar-benar memahami ilmunya. Apa itu dengan akal? Islam itu identik dengan keselamatan. Akal yang kita pakai untuk menguji kebenaran Islam itu. Pindah ke Islam berarti adik mengetahui orang tua kita ini bahaya. Dia berjalan menuju kepada jurang neraka. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti Anda bukan durhaka. Anda akan menjadi cahaya dalam rumah tangga. Minimal ada ruang untuk dialog. Kenapa pindah di Islam? Ngomong, mari mama, mari bapak kita ngobrol tentang akidah, tentang keyakinan. Anda sudah melakukan sesuatu yang diperintahkan di Islam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia, ajaklah orang tuamu kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Nah, tapi kalau sekarang masih tetap sama seagama, ya berarti sama-sama hidup dalam kegelapan. Tapi kalau dalam rumah tangga ada yang mendapatkan cahaya, lalu datang ke rumah tangga memberikan cahaya itu, masuk surga adek ini. Kalau orang tua bisa ikut sama adek, itu intinya. Tapi kalau tetap agama sekarang udah tahu kebenaran masih di situ, berarti seibarat orang tua ada pada kendaraan menuju jurang, adik tidak ingatkan, mama papa ini kendaraan yang ibu lalui pakai ini itu menuju ke neraka loh, menuju ke jurang loh. Tapi kalau kita sudah ingatkan, tugas kita udah selesai. Apakah durhaka? Enggak durhaka. Tidak ada durhaka bagi anak yang Islam ketika orang tuanya mengajak dia kembali keluar dari Islam, itu tidak durhaka. Tapi ada tapinya. Al-Quran surah Luqman ayat, kalau nggak salah ayat 14 ayat 15, itu mengajarkan kita umat Islam ini dengan orang tua kita yang non muslim untuk senantiasa taat mengabdi kepada dia seluruhnya secara totalitas, kecuali satu. Apa itu? Ketika orang tua kita ngajak kita untuk keluar Islam, kita tidak wajib taat untuk perintah satu itu. Tapi yang lain, merawat dia, menjaga dia, menghidupi dia, merawat dan mengayomi dia, itu kewajiban mutlak kita sebagai anak. Meskipun beda akidah, meskipun beda agama, tetap kita harus cium kakinya, cium tangannya, peluk dia, rawat dia. Tapi kalau diajak untuk satu itu, yaitu pindah agama, itu baru tidak boleh taat ke yang satu itu, ke yang lain tetap bisa taat. Gitu. Silakan. Ada lagi? Ada, sebenarnya ada banyak Bang. Iya. Masih banyak. Pertanyaan selanjutnya seperti ini Mbak. Semisalnya nih kita sudah masuk di agama Muslim,
kan kita nih masih nihil, belum tahu apa-apa sama sekali, seperti pembacaan Al-Qur'annya. Nah, saya sudah pernah mencoba belajar beberapa kayak langkah-langkah sholat kepada suami saya. Terus dia bilang kalau dalam bahasa ini bahasa Arab ya, kita harus ngomong gini-gini. Langkah selanjutnya berubah posisi lagi seperti ini. Terus saya bilang kalau di aku sepertinya susah untuk mengucapkan atau secepat itu untuk menghafalkan bahasa dalam bahasa Arab tersebut. Apakah bisa misalnya aku berdoa dalam agama kamu, tapi itu tuh pakai curahan hati aku, jangan berpakai bahasa Arab karena aku sebelum sepenuhnya tahu. Aku bilang kayak gitu, tapi aku melakukannya seperti yang kamu bilang dalam bahasa Indonesianya. Apakah bisa gitu, Bang? Bisa. Bisa. Sekarang sebenarnya gini, Allah itu kan maha melihat dan maha mengetahui bisikan hati. Ya silakan aja. Tetapi Islam itu identik dengan ilmu. Seibarat adik ketika masuk Islam kan ibarat bayi nih, suci, dosa-dosanya yang lalu dihapus, amalan-amalan baiknya tidak dihapuskan, amalan dosa-dosanya yang dihapus, masuk jadi bayi nih, terlahir kembali menjadi bayi. Seibarat anak kecil itu ada hukuman tapi harus belajar. Masa selamanya jadi anak kecil? Belajar pelan-pelan. Berapa banyak teman saya yang hijrah ya masuk Islam, yang tadinya benar-benar zero, nggak tahu apa-apa, sekarang jadi ustazah. Karena kenapa? Ada daya tarik tersendiri setelah kita belajar Quran. Tengok aja nanti kalau adik benar-benar ikhlas masuk Islam, benar-benar ikhlas mengenal Allah pencipta langit dan bumi, begitu masuk belajar Quran sedikit demi sedikit pasti cinta dengan Al-Quran itu. Itu sudah banyak saya alami, bertemu dengan teman-teman saya mu'alaf seperti itu. Sebelum saya ketemu, aku cari orangnya kan, mana ini? Oh lagi ngaji. Sikit-sikit ketemu, mana beliau? Masih ngaji. Mana beliau? Masih ngaji. Mana beliau? Masih ngaji. Karena dia cinta dengan bacaan itu. Ada daya tarik tersendiri. Jangan heran kenapa anak-anak kecil itu mau berbondong-bondong ke masjid, meninggalkan dunia anak-anak mereka untuk mengkaji Quran. Karena Al-Quran itu punya daya tarik tersendiri dengan hati manusia. Punya koneksi yang luar biasa antara Al-Quran dengan kalbu manusia. Itu yang terjadi. Kenapa umat Islam menghafal Qurannya, meskipun mereka tidak memahami terlalu dalam tentang arti, tapi mereka menghafal karena ada daya tarik. Sebaliknya, kenapa Bible sudah bahasa Indonesia nggak ada pendeta yang menghafal? Ya karena nggak ada daya tarik, hanya seperti bacaan biasa doang. Itu fakta, itu real. Seperti itu, adik, silakan. Minta bimbingannya ada nggak? Kalau misalnya seperti ini, Bang, saya kan masih pemula, dan untuk proses kita memilih agama kembali itu kan prosesnya pasti ada beberapa hal yang harus dilakukan. Nah, ada nggak untuk kira-kira sekiranya di yang Abang tahu tuh bagaimana, pengen minta bimbingan seperti itu, bimbingan pribadi yang jelas. Kan kalau dari suami saya mungkin dia yang bisa mengajarkan, beberapa pertanyaan pun dia sering sekali tidak tahu menjawabnya, mungkin karena memang bukan ahlinya dia. Saya ingin banyak pertanyaan yang bahkan masih keliru di dalam hati saya. Saya mulai mencintai dengan karena apa saya mulai mencintai dengan beberapa yang saya lihat dengan nyatanya yang belum saya temui sebelumnya di agama saya. Dan beberapa fakta yang sering saya lihat setelah Abang debat dengan banyak petinggi-petinggi agama saya. Nah, secara logika memang yang Abang bilang itu banyak kebenarannya, memang itu kebenarannya, ya kan? Iya. Nah, tapi saya masih sangat-sangat butuh bimbingan yang bisa mengklirkan apa yang ada pertanyaan di kepala saya yang berputar-putar banyak sekali seperti itu. Mungkin kalau lab ini bakalan panjang seperti itu. Iya, oke, baik. Kami ada guru yang memang spesial membidangi untuk membimbing para mu'alaf. Jadi kalau misalnya ada syahadat di kami, nanti kami kasih legalitas berupa sertifikat untuk jaminan balik KTP menjadi Islam. Lalu setelah itu kita tukaran nomor HP, kita kasih kepada petugas dari yayasan saya, Apologet Islam Indonesia. Segala macam pertanyaan silakan ajukan lewat WA, insya Allah akan dibimbing. Bisa nelpon juga melalui suami, nelpon ke tim kita, nanti dibimbing oleh beliau. Memang kami punya divisi yang membidangi pembinaan mu'alaf.
jarak jauh maupun jarak dekat gitu adek. Jadi kami tidak mensyahadatkan lantas kami tinggalkan, enggak, kami syahadatkan habis itu kami bimbing sampai mana mereka yang mualaf ini mau dibimbing. Kalau mereka merasa alhamdulillah Ustaz kami udah bisa mandiri, ya alhamdulillah kita lepas. Tapi selama mereka mau belajar, selama itu juga kami siapkan guru untuk membimbing keislaman. Seperti itu adek. Iya bang, Iya. apakah boleh saya minta nanti dari melalui DM ya bang, nomornya seperti itu? Boleh. Nanti DM aja. Baik pak. Oke. Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini di kota mana, Dek? Kita di Jakarta, Bang. Oh, iya. Iya, soalnya kan Jakarta mana? di Jakarta Selatan, Bang, di Bendungan Hilir. Oke. Karena kan waktu pernikahan kan yang cuman merestui itu dari abang dia yang pertama yang udah Muslim. mualaf. Iya. Iya. Kalau untuk dari orang tua, dari keluarga, ya semuanya itu bertolak belakang, yang bilang lihat aja kalian nggak bakal punya keturunan segala macam, disumpah segala macam seperti itu. Cuman ya namanya dia udah saya udah bilang kan dari dia sebelum mau ke Muslim, saya udah bilang saya nggak pernah ngelarang dia buat ke gereja, malahan saya temenin, saya antarin. Nah tibalah harinya itu sebelum bulan Ramadan, Bang. Sebelum bulan Ramadan ada paket, ternyata paketnya itu mukena. Dia bilang ke saya, selama ini saya sudah pelajari Muslim tanpa pengetahuan kamu, katanya. Saya sudah cinta Masya kamu. Allah. Tolong kamu yang bimbing saya, katanya kan. Nah saya kan bang yang namanya bukan yang orang yang ahli agama, jadi saya bimbingnya cuman kayak bacaan sholat saya tulislah Latinnya seperti itu bang. Saya ajarin pelan-pelan. Nah beberapa minggu ke belakang saya sering ajakin nonton live-nya Bang Zuma. Saya liatin semua PT-PT-nya Bang Zuma. Akhirnya di sanalah dia bilang boleh kalau dia mau berdiskusi sama Bang Zuma. Makanya malam ini saya naik ke sini, Bang. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Syukran. Terima kasih sudah mau merendahkan hati untuk dialog dengan saya. Itu. Terima kasih. Terima kasih ya, Bang. Iya Dek. Nanti kalau misalnya ini DM aja. Adek ini kan bisa kan? Nanti kita prosesi syahadat di sini bisa kan? Bisa, Bang. Oke. Nanti kalau udah siap, tinggal DM saya kapan siapnya, kirim KTP-nya adik tadi, nanti tanda tangan di atas kertas, kita buatkan sertifikat mualaf sebagai bukti legalitas hukum. Karena negara kita ini kan harus ada legalitas itu untuk Yes. ganti KTP Iya, kan Bang. gitu. Saya juga udah gimana ya? banyak nanya di sini, Bang, caranya gimana. Cuman kan yang namanya saya di Jakarta, yang namanya belum ngerti apa-apa, Bang. Gimana cara ngurus sertifikat itu? Sebenarnya saya udah banyak nanya itu, Bang. Nanti dari kita langsung kita kasih melalui HP, nanti kita kirim PDF, tinggal adik cetak. Nanti setelah dicetak laminating biar awet gitu. Baik, Bang. Dan itu dibawa langsung bisa ke mana? Ke Dukcapil. Itu Siap, langsung diterima tuh untuk ganti KTP di sana. Iya, Bang. Oke. Mungkin itu saja ya, Bang Zuma. Terima kasih. Oke. Saya Makasih, Dek. izin DM ya, Bang. Makasih deh, makasih. Nanti aku baca ya. Iya, Bang. Oke, makasih. Baik-baiklah Bang. kalian Assalamualaikum. bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tamu kita datang. Tapi sayang dia pergi. Dia nggak pernah mau senyum, teman-teman. Wih, mukanya gitu aja terus. Pendeta Leo ini kok dendam kali sama aku. Aku kan enggak kayak mana kali samanya. Aku pun selama ini baiknya samanya, ya kan ya. Paling aku tertawa, tepuk tangan, jumpa sama beliau. Kok mulai sekarang dia nggak pernah mau senyum lagi sama aku. Berat kali hidupnya sejak jumpa sama. Bang nggak jadi bang, mau tidur bang. Lanjut. Materi saya berat soalnya.
Nanti Anda oleng jadinya. Orang senior aja nggak sanggup untuk tema saya ini. Teman-teman, boleh kan sekali-sekali ke YouTube? Boleh dong. Di Zulkifli 15 official. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Katolik Protestan, saudara. Saya Islam. Oh, mau syahadat? Saya Muslim. Iya, mau syahadat abangku. Enggak, saya mau nanya Bang Juma. Oh ya, Kalau kadang-kadang ya, kalau iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Itu apa penyebabnya tuh? ya penyebabnya karena kita manusia, Bang. Manusia itu seperti itu emang. Kenapa bisa demikian? Karena kita memiliki Iya. kehendak bebas. Ya, kita memiliki kehendak bebas. Sehingga iman kadang naik, kadang turun. Itu pengaruh duniawi. Memang seperti itu adanya. Seperti Tapi itu. kalau misalkan kita dengar ceramah atau kayak ceramah Bang Juma, kadang-kadang iman kita naik lagi. Iya, Apa kita iya. harus sering-sering dengar ceramah gitu? Oh iya, Mungkin ya. harus. Iya harus. Yang paling bagus itu ini, Bang. Beli buku, Iya. kita kalau bisa Sirah Nabawiyah itu dibaca lengkap. Itu juga bisa menguatkan. Ya, itu Seperti aja Bang itu. Juma ya. Makasih. Oke. Ya, begitu aja ya. Oke. Makasih ya. Makasih. Ya. Makasih, Abang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fanasoki Talaum Banua. Ya, ya. Katolik Selamat malam. Protestan. Shalom. Saya Shalom. Protestan, Bang Zuma baru kali ini. Salam Siap. kenal Bang Zuma. Salam kenal, Bang. Nama saya sepertinya susah Bang Zuma ya. Fauna Sofi Talombanua ya. Iya. Tapi dari namanya terlihat orangnya cerdas pasti. Kecerdasan itu milik Tuhan, Bang Zuma. Iya. Hanya aja saya mendengar dengan apa beberapa pembahasan mengenai si Mas tadi, si Mas Vincent sama si pacarnya atau istrinya, udah suami istri itu tadi ya. Udah. Udah suami istri ya Bang Zuma ya. Siap. Jadi saya berpikir begini Bang Zuma. Itu agama itu menurut Bang Zuma apa sih? Agama itu adalah pegangan atau tali. Pegangan atau tali? Ya. Tali Ya. artinya pegangan untuk sampai kepada keselamatan hakiki. Itulah agama. Keselamatan hakiki sampai di dunia akhirat gitu. Seperti Iya, itu. benar, Abang. Jadi Siap. kalau umpamanya dia tali, ya jadi kalau umpamanya dia tali, ada jemaah baru seperti si Mbak tadi, kalau umpamanya dia mau masuk Islam, jadi dia ditarik gitu. Iya, dia harus berpegang Seperti itu. teguh kepada tali agama. Oh jadi seperti itu dia ditarik untuk masuk agama Islam. Bukan ditarik untuk masuk agama Islam, Nah, dia yang karena tertarik. Dia yang tertarik masuk Islam. Iya. Karena Islam Enggak, itu makanya tadi- rasional. Iya ya. Ya, agama yang sebelumnya menurut dia tidak masuk akal, gitu, Bang. Iya. Ya, memang sih. Mm-mm. Oke, jadi menurut Bang Zuma agama itu seperti tali. Seibaratkan agama itu tempat pegangan, Bang. Tempat pegangan Tempat kita. pegangan. Jadi kalau umpamanya kita jatuh, contohnya kita jatuh, kita pegangan gitu sama agama itu. Ya, betul sekali. Atau seperti Jadi- tadi contohnya ada jamaah jatuh nih. Ya jatuh ibaratnya dia jatuh ke dalam dosa atau masuk neraka terus ditarik gitu. Berarti Sama- dia tidak berpegang teguh kepada tali agama. Oh ya. Oke, Bang Zuma, kalau umpamanya saya bilang seperti ini, agama itu merupakan jalan untuk menuju dunia akhirat.
Dunia akhirat maksudnya masuk surga atau neraka? Iya, betul. Sepakat? Iya, sepakat. Sepakat ya. Jadi agama itu adalah merupakan jalan untuk menuju dunia akhirat. Iya, benar. Ya, ya jalannya. Nah, jadi begini Bang Juma. Jadi menurut Bang Juma agama itu harus benar-benar kita tahu karena itu adalah merupakan jalan atau tujuan hidup akhirat kita. Tujuan hidup terakhir kita ketika kita sudah tidak ada di bumi ini lagi. Apakah sepakat seperti itu? Iya, betul. Sepakat Bang Zuma? Sepakat, Bang. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya, bagaimana? Ya, mau ini saya nggak membedakan mau agama Kristen, mau agama Muslim atau agama apa aja itu. Tapi bagaimana kalau jika seseorang itu dia menganut suatu agama, tapi tidak mengenal ajarannya sama sekali, tidak mengetahui sama sekali gitu. Agama tapi tidak mengetahui ajaran agama tersebut. Oke, berarti orang itu dia beragama dengan buta. Betul. Ya. Oke, Jadi kita mau uji seperti apa ini? Kalau seibarat gini ya Bang, orang buta itu gini, jelas-jelas yang dia sembah itu makhluk manusia, anak orang, tapi dianggapnya Tuhan, berarti dia buta. Itulah agama orang yang jangan kesana dulu Bang Zuma, karena tadi saya bilang Anda kesana dulu. Saya sudah tahu, saya sudah mengerti, memahami tujuan Bang Zuma. Maaf kalau kena Bang. Maaf, saya nggak sengaja. Bukan soal itu, karena memang buat apa gini Bang Zuma, Maafkan bagi kalau jantung abang langsung pindah ke kanan, maaf. No. Anda yang bertanya, Anda bertanya ke saya tentang orang yang memasuki sebuah agama, di mana agama itu dia tidak tahu, asal masuk doang. Inilah yang terjadi sekarang ini. Bukan seperti itu, Bang. Sabar Bang, sabar. Bukan. Seibarat ada orang menganggap bahwa sembahannya ini adalah benar. Padahal setelah diselidiki, diraba, ada biji pelernya Bang. Manusia dikiranya Tuhan. Nah, itu berarti dia buta. Bang Zuma, mohon maaf, bukan itu tujuan saya. Tadi saya bilang dari awal, saya tidak mau memperdebatkan agama. Ya, karena ya itu kan ada statement-statement itu juga kan di agama Muslim ya. Ya, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Makanya dalam hal ini saya nggak mau memperdebatkan soal agama. Saya tidak memperdebatkan hal itu. Makanya tadi saya bilang, bagaimana jika ada salah seorang jemaat mau agama apapun dia, ya, tapi dia menganut suatu agama, tapi dia tahu apa-apa tentang ajaran agama itu. Menurut Bang Zuma, bagaimana tujuan akhir? Sementara kita sepakat tadi bahwa agama itu adalah tujuan akhir daripada kehidupan manusia di bumi ini. Nah, bagaimana orang tersebut sementara dia menganut suatu agama, tapi dia tidak mengerti sama sekali tentang ajaran agama yang dia anut? Baik, jadi gini abangku. Agama yang benar itu adalah agama yang tanpa kitab suci pun agama itu sudah relevan dengan kemanusiaan, inti kemanusiaan. Contoh, tanpa kitab suci dia tahu bahwa Tuhan itu satu. Tanpa kitab suci, akal tahu Tuhan itu satu. Tanpa kitab suci, dia tahu bahwa Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Tanpa kitab suci, sabar dulu. Tanpa kitab suci, orang itu tahu bahwa Tuhan itu tidak bersilsilah. Orang itu tahu bahwa Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatunya. Orang itu tahu tanpa kitab suci bahwa Tuhan itu tidak mungkin serupa dengan makhluk. Akan tetapi ada juga orang yang ngerti kitab suci, sudah bahasa Indonesia, tapi dia paham tuh semua yang diimaninya itu bertolak belakang dengan akal sehatnya. Semua yang diimaninya, diyakininya itu tolak menolak dengan logika sehatnya. Yang dia tahu, dia Tuhan,
yang disembah, yang dia tahu, yang dibaca kitab suci, yang dia tahu, yang diikuti adalah Rasul, yang dituju adalah surga. Tapi ketika dia jujur tentang itu semua dengan sikap inti kemanusiaannya, maka semuanya akan menjadi palsu. Tuhannya Tuhan palsu, kitabnya kitab palsu, rasulnya rasul palsu, agamanya agama palsu, hari ibadahnya ibadah palsu, semuanya palsu, bahkan surganya pun palsu. Ketika takaran agamanya itu diperhadapkan dengan kebenaran logika sehatnya sendiri, itu real. Tapi kalau agama yang sudah tidak bertentangan dengan akal, didukung oleh wahyu kitab suci, maka itulah agama yang sebenarnya. Itulah agama yang sebenarnya, itulah pondasi agama yang sesungguhnya. Tapi kalau ada hanya jualan, oh, dosamu diampuni, ini segala macam, tapi tidak ada pondasinya seperti itu, maka itulah kesia-siaan, itulah agama yang buta. Makanya tema saya ini sengaja saya angkat supaya orang buta, ada 6%, hampir 7% orang buta di Indonesia ini, mudah-mudahan dengan tema ini dia bisa melihat. Ada bang, banyak sekolah-sekolah didirikan berbicara tentang Tuhan, tapi antara membedakan manusia dengan Tuhan aja mereka nggak bisa. Sampai dosennya pun nggak tahu. Bahkan rektor dari kampus itu pun nggak tahu membedakan mana manusia, mana Tuhan. Ada yang kayak begitu, ada. Ya, Bang Juma, mohon maaf. Iya. Saya bukannya minta dikhotbahin. saya bukannya minta dikhotbahin atau diceramahin. Ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, saya punya standar sendiri mengenai perihal kepercayaan dan agama yang saya anut saat ini. Makanya saya bilang dari awal tadi, saya bukannya mau mencemooh atau menjelek-jelekan, apalagi belajar. Ya tidak, saya hanya mau menyamakan persepsi tadinya. Ya, kita sebagai umat yang beragama hanya berbeda agama saja. Nah, makanya saya memulai tadi, agama itu menurut Bang Zuma apa. Nah, terus kedua, bagaimana kalau seseorang itu dia menganut suatu agama tetapi tidak mengetahui sama sekali ajaran agamanya. Nah, bagaimana tujuan hidup orang tersebut seterusnya di dunia akhirat nanti? Itu menarik itu bang. Saya suka itu yang kalau ada, bukan diceramahin begini-begini agamanya. Saya nggak ceramah. Mungkin penjabaran saya itu mengganggu zona nyaman abang ini. Karena apa yang saya bicarakan ini, apa yang saya sampaikan, kena di hati, kena di kepala, tapi tidak kena di keyakinan. Contoh misalnya, ketika ada orang memeluk agama, lalu kemudian mereka nggak tahu tujuan daripada agamanya, saya katakan dengan pasti, saudara, kalau saya tanya, apa tujuan Anda menjadi Kristen? Masuk surga. Tolong tunjukkan dalilnya di mana surga untuk Kristen. Anda tidak akan sanggup untuk menunjukkan itu. Tidak ada jaminan surga untuk Kristen baik dari PL maupun di PB. Baik dari Bapak Elohim maupun Anak Elohim. Itu tak ada. Maaf Bang Zuma, saya bantah dulu itu. Ya, silakan Anda tunjukkan. Sebelum dibantah, tolong tunjukkan jaminan surga dari Yesus untuk Kristen. Kalau ada, saya turun sekarang, tutup komal saya. Silakan. Bang Zuma, saya sudah mengetahui perdebatan dari apologet selama ini. Baik Bang Zuma, yang lain-lain, ya. Abang bisa kasih saya data. Tapi saya tidak masuk di sana. Kenapa? Percuma. Dengar dulu dong. Dengar saya dulu. Tunggu. Sebelumnya saya akan kasih ruang kepada abang. Saya ngomong itu karena abang datang membawa apa itu agama. Bagaimana orang memeluk agama tidak tahu endingnya, tidak tahu tujuannya, tidak tahu akhirnya. Inilah yang Anda anut sekarang. Anda nggak tahu mau kemana Kristen itu tanpa dalil. Tidak ada jaminan keselamatan di Kristen dari Yesus. Sementara yang wajib dipercaya berdasarkan Bible adalah Yesus. Yang wajib diimani adalah Yesus. Hidup kekal mengenal Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Tapi ketika Anda sebagai tokoh agama atau pemimpin sebuah jemaat, saya tanya di hadapan jemaat, ada nggak jaminan keselamatan Yesus untuk Kristen penyembahnya? 2 jam Pasti setelah ada. kiamat, tunjukkan dalilnya. Silakan. Oke, makasih Bang Juma, makasih Bang Juma. Silakan. Tapi saya sudah bilang dari awal, saya tetap tidak bisa berdebat mengenai keyakinan. Kenapa?
Bukan berdebat. Ini bukan berdebat. Saya minta Betul. data Iya. untuk Anda pertanggungjawabkan. Beragama tanpa tahu ending Betul. daripada agama Oke, itu buta, baik. kata Abang Betul. kan. Nah, tolong tunjukkan di mana dalilnya Yesus menjamin keselamatan untuk orang-orang yang menuhankan Apa dirinya. saya ngomongnya nih? Aduh. Minta data, enggak, supaya Anda enggak terlalu kelihatan kepanasan. Saya bicara dulu, biar Anda tenang dulu, atur napas dulu, biar Saya ketawa-ketawa biar aja loh minumannya- Bang Juma. Ketawa tapi habis air 1 termos, itu tanda bahwa Anda sedang tegang. Tolong tunjukkan jaminan keselamatan dari Yesus untuk orang Kristen yang beribadah di hari Minggu menyembah dirinya. Silakan. Saya tunggu, saya diam. 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 Siap? Siap. Oke, Iya, sekali Bang. lagi saya bilang, ya saya tidak mau ya memperdebatkan soal agama. Saya juga tidak mau memberikan pernyataan, apalagi bukti, apalagi dalilnya soal kepercayaan saya, soal jaminan keselamatan karena saya di nggak dalam ada. Yesus Kristus. Karena nggak Kenapa? ada. Karena nggak ada. Dengar dulu, dengarnya. Oh, Hah? oh dengar ya. Oh, Dengar sorry. dulu. Saya pikir saya enggak Aduh. ngomong tadi, spontan. Sorry, lanjut. Walah. Ini udah kepanasan ini. Jadi Bang Zuma sendiri sebenarnya yang kepanasan. Nah, jadi artinya begini Bang Zuma. Kenapa? dalilnya Karena mana? percuma. Lalu untuk Karena apa panjang percuma? lebar? Karena kita punya keyakinan yang berbeda. Lalu mau ngapain di Bagaimanapun sini? saya meyakinkan Anda dengan dalil apapun di dalam Bible, Emang nggak Anda ada tetap dalil? tidak percaya dan Anda tetap membantahnya. Emang nggak ada Sama dalilnya halnya kok? juga dengan kalau umpamanya ngeyakinin saya soal agama Anda. Kenapa? Karena saya nggak tahu. Emang nggak ada dalilnya kok. Enggak, makanya gini Bang Juma, yang saya ketahui Jangan di mute. Siapa ini? Biarkan dia, pertontonkan dia, permalukan dirinya. Yang buka mute-nya Bang. Mute-nya dibuka Bang. Biarkan dia ditonton sama jemaatnya. ya, jangan diturunin dulu Ya silakan dong. Bang. Ya, jangan diturunin. Saya masih menunggu dalil. Adalah lebih berharga jika Anda menunjukkan dalil daripada Anda berbicara kosong seperti akrobat. Anda tidak memberikan dalil tapi Anda ngomong, menandakan bahwa memang nggak ada dalil jaminan keselamatan dari Yesus kepada orang Kristen. Saya pastikan itu nggak ada. Bang Zuma, hanya satu Silakan. pertanyaan loh yang saya tanyakan Bang Zuma. Bang Zuma barang kemana-mana, udah kepanasan gitu. Hanya Saya cuma baru minta satu dalil. loh. Saya cuma butuh dalil. Saya nggak mau berbicara soal dalil karena percuma saya ngomong soal dalil. Tapi jadi Anda mau ngomong tentang apa panjang lebar ini? Mau ngomong apa Tentang panjang agama lebar? tadi, bagaimana kalau ada seseorang Kita yang mengenal sudah- suatu agama tapi tidak percaya tentang ajaran agamanya? Itulah agama Anda. Saya minta Oh. dalil, Anda nggak percaya. Saya minta dalil, Anda nggak percaya. Apa bukti Anda nggak percaya? Anda tak sanggup menyuguhkan dalil yang aku minta. Karena memang Anda nggak yakin kalau di kitab Anda ada dalil untuk Kristen selamat. Enggak gini. Emangnya saya udah sebutin salah satu agama? Saya nggak sebutin salah satu agama loh. Saya tahu Anda Kristen. Ya, sudah akui saya Kristen. Kan tadi kan Nah. waktu perkenalan saya kasih tahu kalau saya Kristen. Iya. Dan pertanyaan saya ini saya tidak menyebutkan salah satu agama, tidak. Iya. Karena saya nggak mau masuk di ranah itu. Buat apa? Iya. Hanya menjelek-jelekan suatu agama, mencemooh, ya saling menghujat. Nggak ada arti bagi saya. Saya sebagai manusia yang diajari untuk menjadi seorang intelektual dalam hal agama, cuman minta dalil doang supaya orang itu masuk sebuah agama ada dasar pijakan selamatnya. Masuk dalam suatu organisasi ada tujuan kebahagiaan di situ. Masuk dalam sebuah agama ada misi keselamatan di sana. Dan yang bisa menjamin keselamatan itu adalah sang sumber daripada agama itu sendiri. Kristen sumbernya Yesus, konon. Tapi Kristen tak sanggup memberikan data jaminan keselamatan dari sang Yesus kepada Kristen yang menuhankan dirinya setiap hari Minggu. Ada jaminannya dari Yesus. Ada. Bahkan Yesus sekedar mengenal Kristen aja kagak ada dalil. Ada. Silakan tunjuk dalilnya. Bang Zuma, seperti yang saya bilang tadi, percuma saya tunjukin. Kenapa saya tanya Bang Zuma? Ini pertanyaan kedua ya. Ini pertanyaan kedua. Kenapa percuma?
Bukan percuma, abang nggak ada dalil. Karena Anda nggak percaya. Ya mana dalilnya? Anda nggak percaya, biarpun juga saya kasih tahu Anda nggak Bukan percaya. nggak karena percaya, Anda punya tak ada kepercayaan sendiri. dalil. Memang nggak ada dalil. Bukan nggak percaya. Silakan. Oke lah, kalau memang nggak sanggup memberikan pernyataan yang benar atau menjawab pertanyaan saya turun aja. Ini kelasnya pendeta ini. Bukan soal kelas pendetanya, Bang Zuma. Ini pertanyaan saya ini secara umum loh. Tidak menyebut salah satu agama, tidak. Ya, ini secara umum pertanyaan saya. Jika ada seseorang yang menganut suatu agama, tapi dia tidak mengerti atau mengetahui sama sekali ajaran agama tersebut. Sementara itulah dari Anda. awal tadi kita sepakat bahwa Itulah agama Abang. itu tujuannya adalah sebagai jalan menuju dunia akhirat. Ya itulah pertanyaan abang. saya tidak menyebut salah satu agama. Anda menjadi seorang Kristen, tapi Anda tidak tahu kalau di agama Anda ternyata tidak ada Saya jaminan tahu. Kalau saya keselamatan. tahu. Mana jaminan Pertanyaan keselamatan? berikutnya. Loh, Pertanyaan kok berikutnya bertanya? mau jawab? Kok Mau siap? bertanya? Siap? Kok bertanya? Ini maksudnya apa ini abang? Ya, Kok bertanya? Kok bertanya abang ini? Iya, untuk hanya saya untuk menyamakan asumsi aja. Tadi kan hanya jadi asumsi kita, persepsi kita hanya ketemu di pertanyaan pertama. Kalau agama itu kita sepakat bahwa merupakan jalan untuk menuju dunia akhirat. Nah, kita sepakat itu. Nah, terus pertanyaan yang kedua itu yang Bang Zuma bikin nggak tahu deh stres atau bagaimana, kepanasan atau bagaimana. Yang penting nggak ketemu kesepakatannya di situ. Nah, kalau bersedia lagi ada pertanyaan ketiga nih Bang Zuma. Apa itu bang? Apa itu bang? Jadi nggak Nih, ada. saya tanya Jadi ke Bang Zuma, apakah pertanyaan kedua saya kita ada kesepakatan apa? nggak, maksud saya jaminan keselamatan di agama Anda memang nggak ada. Saya tidak berbicara perihal jaminan keselamatan. Kalau di agama saya ada jaminan keselamatan itu. Ya, dalilnya mana? Nggak perlu saya sebutkan dalilnya karena percuma saya kasih tahu Bang Zuma nggak percaya. Kenapa nggak perlu? Karena nggak percaya Bang, buang-buang energi buat apa lah. Terus bu, kalau nggak percaya, terus ngapain kita panjang lebar? Nah, Apa yang mau dibahas? Ujung-ujungnya nah nggak percaya makanya itu juga kan? tadi yang saya bilang, kalau memang Bang Zuma tidak bisa menemukan kesepakatan untuk pertanyaan kedua, ya saya lanjut ke pertanyaan berikutnya jika mau. Kalau enggak, ya udah turunkan saya. Sebelum masuk ke pertanyaan kedua, alangkah eloknya jika Anda Pertanyaan kembali. ketiga Bang, pertanyaan kedua Iya, nggak bisa untuk pertanyaan- menjawab. Oke, mau pertanyaan 1000 silakan. Tapi alangkah eloknya bila mana saudara ini menunjuk sebuah data untuk menangkal pernyataan saudara sendiri. Agama dianut oleh seseorang, di mana orang itu menganut agama itu, di mana dia sendiri nggak ngerti agama itu. Ini kembali ke abang. Abang menganut agama tersebut, tetapi abang nggak ngerti bahwasanya apa yang abang anut ini itu ternyata nggak ada jaminan keselamatan untuk abang di dalamnya. Ada. Apakah itu tidak menyedihkan? Anda berbicara tentang sesuatu yang menampar diri Anda sendiri gitu loh. Gimana dong? Gimana itu bang? Gimana dong? Gimana Anda mengatakan tentang agama seseorang di mana orang itu tidak ngerti tentang agama itulah? Inilah Anda. Inilah Anda Saya sendiri nggak bilang ngerti siapa-siapa, saya nggak bilang saya nggak bilang Bang Zuma, dan saya nggak bilang siapa-siapa. Saya nggak Anda menyebutkan sedang- salah satu agama, tidak. Jika ada, Anda sedang berbicara tentang diri Anda sendiri, Bang. oh enggak, enggak lah, itu kan Anda hanya pernyataan asumsinya aja, hanya asumsi Iya. Bang Zuma aja itu. Itu seibarat Anda sedang meludah ke atas, jatuhnya ke Anda sendiri. Oh. Sangat disayangkan. Bagaimana lanjut Abang. apa enggak ini? Dalil dulu. Silakan kasih saya dalil. Dalil apa? Anda tidak sia-sia menjadi Kristen karena ternyata ada jaminan keselamatan di Kristen dari Yesus.
Saya belum berbicara tentang yang Tuhannya menilai Yahudi. Yang menilai saya selamat tidak selamat itu adalah bukan Bang Zuma ya, mohon maaf, makanya itu Memang saya nggak mau bukan- berdebat tentang hal Memang itu. bukan saya, Bang. Memang bukan saya, tapi Dan agama bukan Bang Anda Zuma lah. yang menilainya. Memang bukan saya, tapi setidaknya ada dalil dari Yesus tentang jaminan keselamatan bagi Anda yang menuhankan Dia. Dan sebenarnya Bang Zuma sudah tahu itu, hanya aja nggak percaya, itu masalahnya. Dalilnya mana? Bang Zuma sudah tahu, hanya aja Bang Zuma nggak percaya. Dalilnya mana? Percuma Bang Zuma, karena Bang Zuma sudah tahu. Makanya kalaupun saya kasih tahu dalilnya, Bang Zuma tidak akan pernah menerimanya, apalagi percaya gitu loh. Bukan gak menerima dan tidak percaya, memang gak ada dalilnya. Karena kalau saya kasih tahu pun dalilnya, Tidak Sekali lagi. ada, Bang. Jangan mimpi. dengar. Jika pun saya kasih tahu dalilnya, sama Tidak dengan ada. Gak ada dalilnya jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen, entah itu Katolik, Protestan, Pantekosta, Advent, Saksi Yehova, Mesianik. Tidak ada. Ortodoks tidak ada jaminan. Siapa yang berkata seperti itu? Nih, saya Bang Suma yang ngomong. Kalau Anda bisa membuktikan, silakan. Jaminan keselamatan dari Yesus. itu kan pernyataan Anda karena Anda tidak percaya. Bukan masalah nggak percaya loh. Terus masalah Ini apa? nggak ada di Bible jaminan dari Yesus untuk kalian. Saya bilang ada dan Anda tahu itu. Saya katakan nggak ada dan Anda tahu itu. Makanya Anda nggak bisa tunjukkan. Saya tahu dan percuma saya tunjukkan sama Anda karena Anda tidak percaya. Saya tahu tidak ada dan Anda tidak akan mungkin bisa menunjukkan itu. Tapi Oke, saya baik, bisa Bang Juma. menunjukkan. Kita mau lanjut ke pertanyaan berikutnya atau kita akhiri? Saya butuh data, Bung. Untuk apa Anda keluar-keluar di sini? Kalau masalah yang sederhana ini menjadi landasan pegangan tali keselamatan Anda saja nggak ada di Bible. Pertanyaan kedua saya itu tanpa saya minta dalil. Saya hanya minta persamaan persepsi kita berdua saja. Saya Tapi ngerti. Anda tidak bisa. Apanya yang nggak bisa? Itu yang saya bilang tadi, jika ada seseorang yang menganut suatu agama, tetapi tidak orang tersebut tidak memahami, mengerti sama sekali ajaran agama tersebut. Saya Bagaimana sudah menurut jawab. Anda? Itu adalah orang yang beragama dengan buta, membabi buta, sama seperti Anda beragama Kristen, tapi Anda nggak paham Kristen. Yang penting doktrin, dogma, ada janji selamat, bayar perpuluhan, terima perpuluhan, gol, gas. Begitu ditanya, apakah sudah benar jalan Anda? Benar, Bang. Mana jaminan keselamatannya dari Yesus untuk Abang?